Selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa lagi di minggu ini karena Tuhan menyertai kita semua. Anak-anak ada dalam keadaan yang sehat? Puji Tuhan, anak-anak diberikan kekuatan, kesehatan hingga kita bisa ada di saat ini. Ya, anak-anak, kita akan ada dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 11. Tapi sebelumnya kita ada di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang senantiasa baik bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan di hari baru ini bagi kami Tuhan, sehingga kami masih ada selaku anak-anak dan juga selaku guru dalam pembelajaran kami di saat ini. Tuhan, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami mampu untuk mengerti pembelajaran di saat ini di dalam kasih dan tuntunan-Mu Tuhan, dan kami dapat memperlakukannya di tengah langkah kehidupan kami dari hari lepas hari. Ajarlah kami Tuhan agar kami menjadi anak-anak terang yang adalah kepunyaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami lakukan dari awal hingga akhir dituntun dalam kasih dan penyertaan Tuhan sendiri. Haleluya, amin. Anak-anak yang terkasih, hari ini semuanya masuk sekolah. Ada yang tinggal. Berapa orang? Wah, banyak sekali. Ada yang pulang kampung? Iya. Karena kondisi ini, ada yang pulang kampung, jadi ibu berharap anak-anak semua harus menjaga kesehatan anak-anak supaya anak-anak bisa belajar dengan baik. Kemudian anak-anak juga harus senantiasa mendekatkan diri dengan Tuhan agar hidup anak-anak dilindungi. Iya, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai, Ibu mengajak kita semua untuk menyanyikan Kidung Jemaat nomor 356, ayatnya yang pertama. Kidung Jemaat 356, ayat pertama. Tinggallah dalam Yesus. Semua menyanyi. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Iya, anak-anak yang terkasih, dari syair lagu ini Ibu mau katakan bahwa anak-anak yang ada dalam masa remaja ini, anak-anak harus tinggal di dalam Yesus, harus belajar firman Tuhan, taat kepadanya. Karena apa anak-anak? Karena hanya di dalam Yesus ada sumber penghidupan. Anak-anak akan bertumbuh menjadi anak-anak terang karena anak-anak mengandalkan Yesus sebagai pokok anggur. Anak-anak mengandalkan Yesus sebagai pedoman dalam hidup anak-anak dan menjadikan anak-anak menjadi anak-anak yang
sukses berhasil karena anak-anak adalah milik Kristus sendiri. Ya anak-anak yang terkasih di saat ini, dalam pembelajaran kita di saat ini, kita ada dengan KD 4KD ya, mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga, mengembangkan perilaku bertanggung jawab sebagai wujud pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. Berikut, memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga, dan yang terakhir, bersaksi tentang Allah dalam keluarganya. Anak-anak, oleh karena itu di saat ini kita punya materinya, yaitu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, di dalam pembelajaran kita ini, akhir dari pembelajaran ini diharapkan anak-anak bisa untuk menjelaskan makna bertumbuh sebagai keluarga Allah. Yang berikut, mengemukakan pertumbuhan yang terjadi dalam diri peserta didik sebagai individu yang dapat mempengaruhi pertumbuhan keluarga. Yang ketiga, memahami berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Memahami berakar, memaknai berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Menemukan pesan Alkitab tentang hambatan pertumbuhan dalam Lukas 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Dan yang terakhir, mendeskripsikan model pertumbuhan keluarga dengan pertumbuhan pohon. Nah, itu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Anak-anak yang terkasih, Ibu Guru mau tanya, bagaimana pandangan anak-anak sendiri tentang keluarga yang bahagia? Apa yang disebut dengan keluarga bahagia menurut pandangan atau menurut pendapat anak-anak? Ya, bagus. Bagus. Jawaban kalian semuanya tidak salah. Kebahagiaan itu menurut Anda itu keluarga yang punya harta atau uang yang melimpah. Bagus. Juga ada yang mengatakan bahwa punya mobil. Keluarga yang sering bepergian ke luar negeri itu keluarga yang bahagia. Keluarga yang memiliki status atau jabatan yang tinggi atau kekuasaan, bagus. Keluarga bahagia itu keluarga yang terkenal, dihormati, terpandang. Semua tidak salah. Itu menurut Anda pandangan tentang keluarga yang bahagia. Nah, yang kalian lihat itu secara kasat mata atau kalian lihat dari segi materi, dari segi ekonomi dan sebagainya. Tapi tadi ada yang mengatakan bagi Ibu Guru bahwa keluarga bahagia itu keluarga yang memiliki Kristus. Iya, benar. Tidak salah. Dia bahagia karena dia memiliki Kristus, Ibu Guru kata Enos tadi. Baik. Tapi Ibu Guru mau katakan bahagia bukan hanya sekedar yang kita lihat. Ada punya materi dan sebagainya. Ada punya mobil, punya kekuasaan, terpandang, terhormat dan sebagainya. Bukan itu saja. Dalam ajaran Kristen, dasar sebuah kebahagiaan itu bukan terletak pada materi. Ya, bukan terletak pada ekonomi, terletak pada status seseorang. Tetapi kebahagiaan itu terletak pada takut akan Tuhan. Jadi
Ya, dalam Mazmur 128 ayat 1 mengatakan begini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Iya. Itu yang disebut berbahagia. Takut Tuhan dan hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Itu yang dia disebut berbahagia. Kenapa orang berbahagia? Karena takut akan Tuhan. Karena ketika orang itu percaya akan Tuhan, dia pasti akan memberikan dia punya diri, hati, tapi juga pikirannya di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Sehingga pada akhirnya ketika seluruh hidupnya diberikan kepada Tuhan, karena dia takut Tuhan, maka itu akan membuat ia semakin bertumbuh dalam imannya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini yang membuat seorang Kristen atau keluarga Kristen itu menjadi bahagia. Ya. Berikut juga, takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Ya, di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, ketika orang takut akan Tuhan, dia akan mendapat hikmat atau pengetahuan. Sehingga dalam hidupnya itu dia selalu berkreasi, bisa juga dia selalu membuat apa saja sehingga hidupnya itu berhasil. Dia menjadi sukses dan terpandang. Anda masih ingat cerita tentang Salomo? Dia tidak minta apa-apa dari Tuhan. Yang dia minta hanyalah hikmat dan kebijaksanaan. Pengetahuan itu yang dia minta. Sehingga dalam kehidupannya, dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja, ya, pada saat itu di Israel, dia menjadi orang yang hebat, ya, orang yang memiliki segala-galanya. Jadi awalnya itu takut Tuhan dulu, baru segala sesuatunya itu akan diberikan kepada kita. Jadi kalau kita takut Tuhan, maka segalanya akan diberikan bagi kita dan kita akan merasa berbahagia. Ya, anak-anak yang terkasih, di saat ini kita akan membaca bagian Alkitab yang akan menjadi pedoman kita, ya, yang terambil dari kitab Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 tentang pokok anggur yang benar. Kemudian Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15, dan juga Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ya, ketiga bacaan kita di saat ini yang akan menjadi penuntun untuk kita mempelajari tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Ya, anak-anak yang terkasih, anak-anak, kita membaca Yohanes 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya, kita sama-sama membaca. Sudah dapat ya? Iya. Boleh satu persatu kita membacanya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak,
sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Iya, pembacaan yang kedua, Steve membaca Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Iya, berikutnya Ibu tunjukkan Cindy untuk membaca Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Iya, anak-anak yang terkasih, itu bagian Alkitab yang menjadi pedoman kita di saat pembelajaran ini. Nah, sekarang Ibu mengharapkan kalian untuk bagaimana kalian melihat. Ada di sini Bu Guru memberikan beberapa pertanyaan. Ya, kita ada dalam proses ya untuk berdiskusi. Kita dipandu dengan beberapa pertanyaan yang Ibu Guru sudah siapkan untuk kalian di sini. Ya, kalian dimintakan untuk berpikir secara individu. Ya, masing-masing orang berpikir ya tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Dan setelah dia berpikir, dia boleh menuliskan, dia punya jawabannya di buku tugas masing-masing. Ya, yang pertama, Anda lihat di sini ada gambar. Ini gambarnya, gambar yang di belakang tentara, gambar. Ya, ini adalah anggur ya, pohon anggur, tumbuhan anggur. Ya, ini berwarna ungu. Tumbuhan anggur ini dia biasanya menjala. Tumbuhan ini ada banyak di Timur Tengah ya. Nah, ini dia biasanya menjala. Sudah pernah lihat labu? Iya, labu itu ada dia punya pokok, kemudian dia menjala berkelilingnya, seperti juga dengan anggur ini. Jadi biasanya orang membuat dia punya tempat untuk dia merayap ya. Nah, ini anggur yang dia hidup, bertumbuh dan berbuah, dia menghasilkan buah ya. Sementara di gambar sebelah ini adalah gambar anggur juga yang daun-daunnya sudah kering dan layu ya, kering dan layu. Nah, Anda bandingkan dua gambar di atas, kemudian analisis mengapa ranting anggur pada gambar A lebih subur dibandingkan ranting anggur pada gambar B. Ya, bisa ya kalian lihat gambar itu, kemudian bandingkan, kemudian analisis. Kenapa yang gambar pertama, ranting anggur pertama dia lebih subur dibandingkan ranting anggur yang B ini? Apa sebabnya? Kemudian yang kedua, menurut kalian mengapa keluarga Kristen disebut sebagai keluarga Allah? Ya, kalian pikir-pikir ya jawabannya, nanti ditulis di buku tugas kalian. Kemudian sebutkan ciri-ciri keluarga Allah. Ya, ada buku paket itu yang sudah di tangan Anda masing-masing. Tolong Anda buka-buka pada bab 3, lalu Anda bisa mencari jawaban-jawabannya. Sebutkan ciri-ciri keluarga Allah dan kemudian bagaimana peran remaja dalam bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, 4 pertanyaan ini Anda berpikir dulu, kemudian Anda tulis jawabannya masing-masing. Ya, Anda sudah berpikir dan menulis jawaban Anda masing-masing. Ibu membagi Anda ya, 2 per 2 orang ya, satu kelompok.
2 orang satu kelompok. Jadi per baris, ya per baris ini ada 4. Jadi Ibu bagi yang baris pertama menjawab soal yang pertama dan seterusnya. Baris kedua menjawab soal yang kedua, 3 dan 4. Ya, jadi setelah kalian sudah kumpulkan, kalian punya jawaban tadi, sudah menulisnya, tetapi yang fokusnya itu Anda dalam berpasangan itu Anda kemudian menentukan jawaban. Kalau ada kesamaan-kesamaan dari jawaban kalian, misalnya nih ke kelompok ini, kedua ini, tapi berpasangan mengerjakan nomor 2, kalian bisa mendiskusikan. Ada mungkin pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban Anda yang sama, kemudian Anda simpulkan dia menjadi satu dan sebentar nanti akan dipresentasikan. Begitu juga dengan kelompok yang lain. Jangan tukar tempat duduk, jangan tukar teman. Ya, ini mengajak Anda untuk bagaimana Anda bisa bersosialisasi dengan teman di samping Anda, ya. Bisa hubungan Anda bisa semakin menjadi lebih baik. Jadi jangan memilih-milih teman. Ya. Ya, diskusikan. Ya, bila ada kesepakatan pemahaman kalian tentang jawaban-jawaban itu. Iya, sudah? Anak-anak sudah semua siap? Siapa yang berani untuk presentasikan jawab hasil diskusi kalian di depan? Silakan. Iya, terima kasih. Setelah kalian mempresentasikannya, kalian akan berbagi. Ya, berbagi jawaban kalian itu dengan pasangan. Ya, bisa ya kalian berbagi. Untuk saling melengkapi, berbagilah jawaban-jawaban kalian. Iya, memang benar apa yang kalian jawab tadi dari kelompok pertama ya. Kita lihat kelompok pertama tadi. Ranting pada pokok anggur pada gambar pertama itu lebih subur karena tinggal pada pokok anggur dan terus bertumbuh berbuah. Sedangkan ranting pada gambar B itu dia tidak tinggal pada pokok anggur sehingga dia mati, ya. Dia tidak dapat berbuah karena tidak ada sumber air atau makanan dari pokok anggurnya itu. Yang berikut, bagus, keluarga Kristen disebut sebagai keluarga Allah karena keluarga Kristen merupakan pusat dan tujuan dari perjanjian Allah. Artinya bahwa keluarga Kristen itu menjadi murid-murid dan menjadi saksi bagi Allah di tengah-tengah dunia. Sehingga keluarga Kristen itu punya anugerah dari Allah untuk melakukan yang terbaik untuk membangun keluarga yang berkenan kepada Allah. Tadi kelompok 2 sangat baik pemahamannya ya. Keluarga Kristen disebut sebagai keluarga Allah itu karena keluarga atau orang-orang Kristen ini dia menjadi pusat, ya, tujuan dari perjanjian Allah, di mana Ia akan menjadikan kita keluarga Allah, ya, di dalam Yerusalem baru, ya, baik sekali. Kemudian kelompok 3 melihat ciri-ciri keluarga Allah itu keluarga yang berkenan kepada Allah, artinya keluarga yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Iya. Kalau dia termasuk dalam keluarga Allah, berarti dia mempercayai Allah sepenuhnya. Secara totalitas hidup mereka
mereka diberkati oleh Allah, dituntun, dipimpin oleh Allah. Nah, ini artinya bahwa keluarga itu sudah berakar, dia sudah bertumbuh dan berbuah. Ya. Dan untuk kelompok 4 tadi, baik, kelompok 4 sudah menyampaikan secara mendasar peran remaja dalam rangka bertumbuh sebagai keluarga Allah. Mereka sudah menyampaikan banyak ya, tadi banyak sekali, bagus sekali apa yang mereka paparkan tentang peran-peran mereka sebagai remaja. Baik, ada yang bilang harus takut Tuhan, harus mengenal Kristus lebih sungguh, harus bertumbuh dalam pemahaman dan pengenalan akan firman Allah. Baik, baca Alkitab tiap hari, beribadah, mempersekutukan diri dengan Allah, hidup berelasi dengan orang lain di sekitar dengan baik. Ya, bagus sekali apa yang kalian diskusikan tadi. Anak-anak yang terkasih, karena di hari ini kalian sudah sangat bagus dalam mendiskusikan dan mempresentasikan jawaban kalian. Ya, seperti biasanya karena Ibu Guru menyediakan pembatas Alkitab yang sangat banyak, sehingga di setiap kesempatan ketika kalian sudah mempresentasikan, Ibu membagi kalian dengan pembatas-pembatas Alkitab yang sudah Ibu sediakan sebagai bentuk apresiasi Ibu Guru terhadap hasil pekerjaan kalian. Semoga hasil pekerjaan kalian dapat pahami betul dan maknai betul bahwa di dalam kehidupan remaja kalian berproses untuk bertumbuh. Tetapi sebelum Anda bertumbuh, Anda harus berakar di dalam Kristus, sehingga Anda bertumbuh ya lewat pengenalan akan Yesus Kristus itu, lewat pengenalan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan Anda dari hari lepas hari. Ketika Anda berjumpa dengan orang lain, ketika Anda di dalam lingkungan masyarakat yang lebih besar, Anda menunjukkan pola kekristenan, pola hidup Kristen Anda, takut akan Tuhan, kasih di dalam kehidupan Anda, maka itu Anda semakin bertumbuh dan akan menghasilkan buah. Dan buah itu biasanya, kalau buah itu enak atau tidak? Ketika orang pandang buah saja, buah di pohon, ketika orang pandang buah yang banyak, dia buahnya bagus-bagus, ranum dan enak dilihat, ada sukacita tersendiri kan? Ada sukacita tersendiri kalau Anda menghasilkan buah. Artinya Anda bisa bersaksi kepada orang lain tentang Kristus yang Anda imani dan yang Anda percayai. Iya, anak-anak yang terkasih, lewat semuanya itu Ibu Guru mau menjelaskan beberapa makna ya, untuk lebih memberikan pemahaman yang lebih baik, mengarahkan Anda untuk yang lebih baik ya. Kita lihat pertama makna bertumbuh sebagai keluarga Allah. Bertumbuh sebagai keluarga Allah itu punya arti ya, seperti ibarat sebuah pohon yang ditanam membutuhkan proses pertumbuhan. Ya, demikian juga keluarga yang sudah dibentuk oleh Allah tadi. Kita di minggu kemarin ya berbicara tentang keluarga yang dibentuk oleh Allah itu, dia sudah terbentuk dalam sebuah pernikahan, itu harus juga mengalami pertumbuhan seperti pohon tadi. Dia harus pertama berakar ya,
memiliki pertumbuhan itu dia harus berakar. Ya. Berakar kemudian bertumbuh menjadi besar dan kemudian dia berbuah. Nah, bertumbuh di sini bukan hanya dalam sekedar dia memiliki anak. Ya, ketika dia sudah terbentuk dalam sebuah keluarga dan pernikahan, dia memiliki anak. Bukan juga dia bertumbuh dalam relasi yang hanya di dalam keluarganya saja, hubungan sosial dan komunikasi di tengah-tengah kehidupan keluarganya saja, tetapi dia harus mampu untuk keluar berrelasi dengan orang lain, ya. Jadi bukan proses pertumbuhan itu hanya sekedar itu saja. Bertambah anak, kemudian relasi dengan suami, istri, mertua, menantu, orang tua, anak, bukan hanya sekedar itu. Tetapi pertumbuhan itu lebih ke arah bertumbuh, semakin besar, berkembang dan berbuah, menghasilkan buah. Iya, manusia tidak dapat tumbuh dan berbuah kalau tidak berakar di dalam Yesus Kristus. Tadi kita baca Yohanes 5:15 tadi ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi Yesus bilang tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang tadi, respon dari jawaban yang pertama tadi. Anda bisa lihat ya, ranting yang dia tidak tinggal dia punya pokok, dia akan layu. Begitu juga kita orang Kristen. Kita akan layu, ya kan tadi? Betul ya, kita akan layu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iya betul, tidak bisa melakukan kehendak Allah dan menjadi saksi Kristus. Betul sekali apa yang Anda katakan. Berikut, yang kedua, pertumbuhan keluarga tergantung dari pertumbuhan pribadi peserta didik sebagai anggota keluarga. Jadi pertumbuhan sebuah keluarga itu tergantung dari Anda sebagai anggota-anggota keluarga. Betul atau tidak? Iya, betul. Kalau kamu tidak bertumbuh dan berbuah di dalam sebagai anggota keluarga, maka keluarga Anda pun tidak bertumbuh. Artinya begini, ketika Anda hidup dalam keluarga, Anda tidak melakukan sesuatu yang baik, dia tidak akan mempengaruhi anggota keluarga yang lain. Karena Anda tidak bisa menjadi teladan yang baik. Tapi kalau seandainya Anda menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik bagi kakak atau adik, tapi juga bagi orang tua, maka itu akan menjadi proses pertumbuhan yang baik di dalam keluarga itu. Ya, itu maksudnya. Ada yang mau tanya? Iya. Nancy mengatakan bahwa berarti kalau kita punya tingkah laku yang tidak baik, kita tidak bisa berrelasi dengan orang lain. Ya, tetap kita berrelasi dengan orang lain, tetapi bagaimana? Kita sebagai orang Kristen bisakah kita untuk menjadi teladan bagi orang lain itu sehingga ketika orang lain melihat tingkah laku kita, orang lain, iya, dia orang Kristen, dia keluarga Kristen, iya memang orang Kristen itu hidupnya penuh dengan kasih. Ya, demikian ya. Selanjutnya kita lihat makna berakar, bertumbuh dan berbuah ya. Iya. Iya, yang terakhir kita akan melihat tentang
sampai 15 tentang perumpamaan tentang seorang penabur itu ya. Iya. Masing-masing Anda lihat dalam, buka kembali, boleh dibuka kembali bacaan Lukas 8 ayat 14 sampai 15 itu. Iya. Di situ Anda menemukan hambatan-hambatan pertumbuhan ya. Ada yang tidak punya komitmen ya. Tidak punya komitmen untuk bertumbuh. Itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Apalagi? Iya, baik. Benih yang jatuh di tanah bebatuan itu dia punya perhatian sedikit, baik. Apa yang kalian respon? Apalagi? Hambatan apa lagi? Iya, benih yang jatuh di semak duri itu seperti orang yang khawatir ya. Dia tidak tahu apa yang dia mudah terombang-ambing ya. Ketika ada sesuatu yang baru masuk, dia akan meninggalkan yang lama, yang baik itu, dan jadi dia tidak statis ya, hidupnya tidak statis. Nah, itu beberapa hambatan ya yang menjadi penghalang untuk bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus. Kemudian juga ada perhatian ya, perhatian itu untuk benih yang jatuh di tanah bebatuan. Nah, ini hambatan-hambatan ini yang merupakan hambatan komitmen ya, tidak memiliki komitmen untuk bertumbuh. Kemudian perhatian atau fokus kepada firman Tuhan ya. Firman Tuhan tidak tinggal di dalam hatinya. Lalu kemudian ada kekhawatiran. Tapi lihat tanah benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih yang jatuh di tanah yang baik bagaimana anak-anak? Iya, betul, dia akan berakar, bertumbuh dan akan berbuah. Karena dia orang yang serius dan sungguh-sungguh. Ya. Jadi Bu Guru mau bilang untuk kalian, hambatan-hambatan seperti ini kalian harus lewati atau kalian harus hindari supaya kalian mempersiapkan hati kalian, karena hati itu tanah ya, tanah itu yang Anda sudah siap itu hati. Sungguh-sungguh itu hati Anda yang sungguh-sungguh kepada firman itu sendiri. Bisa dipahami? Iya. Ya, Anda ada dalam proses ya. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita di saat ini. Anda lihat di depan, lalu Anda menulis Anda punya jawaban berdasarkan apa yang telah tadi kita diskusikan bersama dan kita bicarakan di dalam pembelajaran kali ini. Ya, selanjutnya tugas untuk minggu depan ya. Tugas untuk minggu depan itu kalian mendeskripsikan model pertumbuhan keluarga dengan pertumbuhan pohon. Ya, jadi implikasinya ke kehidupan keluarga Kristen. Jadi model pertumbuhan keluarga Kristen itu seperti bagaimana dia sama dengan pohon, bagaimana. Itu Anda deskripsikan sesuai dengan pemahaman Anda, pengertian dan pendapat Anda yang telah kita pelajari di hari ini. Ya, demikian. Ya, selanjutnya kita lihat kesimpulannya ya. Jadi dari akhirnya kita tarik kesimpulan bersama ya. Kesimpulan pertama, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus adalah suatu hal yang diinginkan Tuhan terjadi pada setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga. Ya, individu dan keluarga tidak dapat bertumbuh dan berbuah kalau tidak berakar di dalam Kristus. Itu pasti ya? Pasti ya? Iya, pasti. Kemudian, bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui karyanya, firman-Nya, dan pengorbanan anaknya, Yesus Kristus sebagai korban tebusan keselamatan bagi umat manusia, supaya manusia lebih mengasihi dan mentaatinya. Ya. Jadi dalam proses pertumbuhan itu yang terakhirnya manusia harus
lebih mengasihi dan menaati Yesus Kristus di dalam firman-Nya, di dalam seluruh kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi saksi, kita berbuah menjadi saksi bagi banyak orang. Dengan demikian, nama Yesus dipuji dan dimuliakan. Ya, demikian akhir dari perjumpaan kita di saat ini. Ingat, ada tugas kalian belajar melengkapi diri kalian sehingga kalian benar-benar menjadi lebih bermakna. Tuhan mengasihi dan memberkati kalian semua. Mari kita ada dalam doa tutup. Doa tutup ini dibawakan oleh Enos Dumgai. Silakan Enos. Ya, terima kasih. Di saat ini kita sudah boleh belajar tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Semoga Anda menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan karena anak-anak bertumbuh sebagai keluarga Allah. Terima kasih. Selamat pagi. Shalom.